Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Pak Septian. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Saya harap kabar kalian pagi hari ini kondisi sehat walafiat. Ya, Pak Septian mohon maaf. Akhir-akhir ini Pak Septian tidak bisa menyapa ataupun memberikan penjelasan ke kalian tentang beberapa materi. Ya, tapi materi yang kita pelajari kemarin sebagian besar sudah Pak Septian jelaskan ke kalian ya. Kemarin hanya tugas pemantapan untuk kalian saja. Baik anak-anak, pagi hari ini Pak Septian ingin menjelaskan ke kalian tentang pecahan ya. Ya, ditambah 2 yang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kalian selama ini belajar pecahan ya. Pak Septian di sini ingin mengulas, ingin memastikan ke kalian bahwasanya kalian memahami dengan benar seperti apa pecahan itu ya. Walaupun kemarin sudah ada sebagian besar yang sudah Pak Septian jelaskan ke kalian, tapi di sini Pak Septian ingin menjelaskan kembali beberapa dan sedikit pemantapan materi ke kalian. Bagaimana langsung saja ya. Kembali Pak Septian jelaskan ya, dalam bentuk pecahan seperti ini ya, A per B ya. Kalau dibaca A per B ya, dimana A itu disebut pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Ini dasar ini kalian harus benar-benar memahami. Kalian harus benar-benar sudah bisa membedakan dengan baik dan benar ya. Selanjutnya Pak Septian mempunyai pecahan ya. Pecahan ini jika dibaca adalah 2/4, di mana 2 itu adalah sebagai pembilang dan 4 adalah sebagai penyebut, seperti itu ya. Kalau arti dari pecahan ini adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar, itu arti dari pecahan ini ya. Tapi kalau dibaca adalah 2/4. Selanjutnya pecahan ini jika dibaca adalah 3/4 ya, dimana 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut ya. Kalian harus bisa membedakan itu. Arti dari pecahan ini adalah 3 bagian dari 4 bagian yang sama besarnya. Ingat ya, seperti itu. Nah, pecahan selanjutnya jika dibaca adalah 3/5 ya, seperti itu. Artinya 3 bagian dari 5 bagian yang sama besar ya. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus bisa membedakan, harus bisa memahami maksudnya. Nah, sekarang menggambar pecahan. Nah, di sini Pak Septian menekankan ke kalian, kalian boleh menggambar pecahan itu dalam bentuk apapun ya. Boleh dalam bentuk kotak seperti ini, persegi panjang seperti ini. Boleh dalam bentuk lingkaran ataupun bunder. Boleh bentuk segitiga. Yang penting kalian lihat ketika menggambar pecahan ya, proses pembagian pecahan itu, proses baginya ya, harus sama besarnya atau paling tidak mirip ya. Kalaupun berbeda itu nggak banyak, nggak nyomplang ya. Tidak sing sijine gambar bunder, sing sijine gambare kotak atau persegi, nah itu salah. Ataupun gambare sing siji bundere gede, sing siji bundere cilik, lah itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus menggambarnya harus sama ya, seperti itu anak-anak. Nah, pecahan ini, gambar pecahan ini, lambang bilangan yang tepat dari gambar tersebut adalah, nah kamu lihat ketika kamu melihat disuruh menyebutkan nilai pecahan ataupun lambang bilangan pecahan dari sebuah gambar pecahan, kamu lihat ada berapa bagian di situ ya. Bagiannya kamu hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 bagian yang sama besarnya. Nah, sedangkan yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti bagian yang diarsir ya dari gambar ini menunjukkan pecahan 4/10. 4 bagian yang diarsir dari 10 bagian yang sama besarnya ya. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ ada 5 bagian anak-anak. Sedangkan yang diarsir di situ ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4 bagian yang diarsir. Berarti pecahannya adalah 4/5. Itu caranya menggambar ya anak-anak. Baik, kamu harus bisa membedakan, dan ingat pesan Pak Septian, kalau ketika kalian menggambar harus dengan pembagian yang sama besar. Bagi harus sama atau paling enggak mirip, tidak terlalu beda jauh. Maksud Pak Septian itu. Baik, sekarang menentukan nilai pecahan anak-anak ya. Ini materi yang ada di LKS kemarin. Nah, dari benda tersebut dibagi menjadi berapa itu anak-anak? Nah, di situ ada 3 bagian. Kalau ditanya di sini bagian, ya, ada berapa? Ada 3. Tulis 3 biasa. Ya, ada 3 bagian. Nah, bagian yang diarsir ada berapa? Ada 2, 1, 2 ya. Ada 2 bagian. Kamu tulis di sini 2. Nah, jika ditulis dalam bentuk pecahan, ya, berarti kan di situ 2 bagian dari 3 bagian. Berarti pecahannya adalah 2/3 seperti itu. Nah, sedangkan bagian yang tidak diarsir ada 1. Nah, di sini 1. Jika ditulis dalam pecahan adalah 1/3 seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak, kalian ketahui bahwasanya sebelum gambar ini dibagi, gambar ini kan hanya satu dalam artian satu yang besar. Nah, setelah itu gambar ini mengalami proses pembagian. Nah, pada gambar yang ini itu yang menggambar ingin membaginya menjadi 3 sehingga menjadi pecahan satu bagian yang besarnya 1/3, 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, ketika gambar itu utuh besar, gambar itu bernilai 1 bagian ataupun 1 besar ya. Nah, ketika Pak Septian menggambarnya atau membaginya menjadi 3, maka besar setiap kotaknya berbeda ya. Maksudnya nilai besar setiap kotaknya adalah 1/3, di mana 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar ya. Tapi dari bagian-bagian tersebut, dari bagian yang pertama, ini kan bagian semisal ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, dan ini bagian yang ketiga, besarnya sama ya, 1/3, 1/3, 1/3. Jika dijumlah itu adalah 3/3, di mana 3/3 itu sama dengan 1 utuh, 1 besar ya, seperti sebelum dibagi tadi. Itu anak-anak. Sekarang menentukan nilai pecahan yang kedua. Nah, di sini Pak Septian, Pak Septian mempunyai 1 buah persegi panjang, anggaplah tongkat ya. Ini 1 tongkat panjang yang kemudian Pak Septian bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, ternyata di sini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 bagian ya. Jadi 5 bagian. Berarti 1 tongkat Pak Septian itu sama dengan 1 tongkat Pak Septian sama dengan 5 bagian
5 bagian dari 5 bagian yang sama besar. 5 bagian, ini kan 5 bagian dari 5 bagian yang sama besar, ya. Jadi 5 sama dengan 5 per 5. Satu tongkat tadi sama dengan 5 per 5. Nah, dari 1 per 5, 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 jika dijumlahkan 5 per 5. Seperti itu, anak. Nah, dari gambar ini, benda tersebut dibagi menjadi berapa bagian tadi? Iya, 5 bagian. Nah, bagian yang diarsir ada 1, 2, 3, ada 3 bagian. Ya, ingat anak-anak, jika pertanyaannya di sini di belakang titik-titik itu ada tulisan bagian, kamu jangan menyebut atau jangan sekali-sekali menjawab dalam bentuk pecahan. Ya, kalau di sini pertanyaannya itu kamu disuruh menyebutkan bagiannya, kamu nggak usah menjawab dalam bentuk pecahan. Kamu hanya menjawab dalam bentuk angka biasa, ya. Nah, kalau sudah ditanya ditulis ataupun pecahannya, baru kamu tulis di sini 3 per 5 atau 3 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Bagian yang tidak diarsir ada 2. Jika ditulis 2 per 5 seperti itu, ya anak. Oke, selanjutnya, nah, pecahan senilai. Di sini Pak Septen mempunyai satu contoh pecahan senilai, anak-anak. Nah, ada sebuah lingkaran. Nah, Pak Septen bagi lingkaran itu menjadi 2, ya kan? Pak Septen bagi lingkaran itu menjadi 2 bagian. Lalu Pak Septen arsir. Nah, besar Pak Septen arsir 1. Besar bagian yang saya arsir adalah 1 per 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Septen punya lingkaran lagi, ya. Tapi kali ini Pak Septen bagi lingkaran tersebut menjadi 4 bagian, ya. Dari 4 bagian tersebut Pak Septen arsir 2 bagian. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, ingat, membaginya harus sama, ya, besarnya sama. Nah, kemudian Pak Septen juga punya lagi lingkaran yang Pak Septen bagi menjadi 8 bagian yang sama besar, ya. Setelah Pak Septen bagi menjadi 8, Pak Septen arsir 4 bagian yang sama besarnya. Nah, Pak Septen arsir 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kamu lihat dari pecahan, dari gambar pertama sudah jelas 1 per 2, ya kan? Di gambar yang kedua juga jelas 2 per 4, 2 bagian dari 4 bagian. Gambar ketiga 4 bagian dari 8 bagian. Ingat tadi yang 8, ya, membaginya juga harus sama, harus hampir sama besarnya. Nah, dari gambar ini, dari 3 pecahan tersebut, kamu lihat besarnya benda sebelum Pak Septen bagi-bagi itu kan sama, ya. Lingkaran ini besarnya sama. Nah, setelah itu Pak Septen bagi yang sama besar, nah, sehingga menjadi pecahan masing-masing, ya loh. Nah, kamu lihat gambar yang pertama 1 per 2, dan gambar yang kedua 2 per 4, dan gambar yang ketiga 4 per 8. Nah, kamu lihat pecahannya, nah, atau kamu lihat gambarnya sama. 1 per 2 itu sak mene, 2 per 4 juga sak mene. Jika digabung kok sama dengan 2 per 4 ini, jika digabung ternyata sama dengan 1 per 2. 4 per 8 juga seperti itu, ternyata sama dengan 1 per 2. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan senilai. Seperti itu, anak-anak, ya. Caranya seperti apa kalau menentukan pecahan yang senilai? Cara menentukan pecahan senilai nanti Pak Septen jelaskan di pertemuan selanjutnya, ya. Cara pertemuan senilai pecahan senilainya berapa dari pecahan sekian. Nah, nanti Pak Septen ajarkan ke kalian setelah ini, ya. Di video selanjutnya yang akan Pak Septen jelaskan, karena Pak Septen gak mau kalian terlalu banyak materinya nanti tapi tidak masuk ke pikiran kalian. Oke,
Sampai di sini anak-anak materi dari Pak Septian. Saya harap kalian bisa memahami dengan baik. Kalian jelas tahu dengan apa yang di Pak Septian, kalian jelas dengan apa yang Pak Septian jelaskan ke kalian. Dan saya harap kalian benar-benar memahami materinya. Baik, nah untuk tugasnya nanti Pak Septian kirim melalui WA orang tua kalian. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas ataupun belum mengerti, silakan hubungi Pak Septian melalui WA pribadi Pak Septian. Pak Septian mohon maaf apabila ada salah kurangnya ketika Pak Septian menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.